Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randa Maulusika dengan NIM 2248201157. Baiklah, saya di sini akan membuat sebuah video pembelajaran biostatistik untuk memenuhi tugas dari Bapak Haryadi Saputra MSI. Baiklah, langsung saja. Di sini sudah ada tampilan layar SPSS-nya. Di sini kita masuk dulu ke variable view-nya. Kita isi di name-nya singkatan seperti hewan, kita singkat jadi hew, kel, dan kakak. Untuk labelnya kita buat nomor hewan, kelompok hewan uji, kadar kolesterol. Dan untuk kelompok hewan uji, di sini kita buat kodenya, misal 1 kelompok negatif, 2 kelompok positif, 3 kelompok dosis rendah, 4 kelompok dosis sedang, dan 5 kelompok dosis tinggi. Setelah ini terisi semuanya, measure-nya kita buat nominal, dan scale. Dan kita lanjut ke data view-nya. Di sini datanya sudah saya entry-kan terlebih dahulu untuk mempersingkat waktunya. Di sini langsung saja kita melakukan uji normalitas. Pertama kita tekan analyze, lalu descriptive statistik, lanjut ke explore. Ini sudah saya masukkan sebelumnya. Untuk di bagian dependent list-nya kita masukkan kadar kolesterol, faktor list-nya kelompok hewan uji. Lalu kita pencet statistik, pastikan sudah 95%, continue, lalu plots. Di sini kita pencet normality plot with test, continue, lalu kita oke-kan. Baik, di sini hasil dari test of normality-nya kita lihat di bagian top row karena data kita kurang dari 50. Nah, di sini nilai sig-nya besar dari alpha. Jadi bisa dikatakan data kita ini normal. Jadi langkah selanjutnya yaitu kita melakukan uji ANOVA. Pertama kita tekan analyze, lalu compare mean, lanjut one way ANOVA. Kita masukkan kadar kolesterol di dependent list, kelompok hewan di faktor. Lalu kita pilih post hoc, kita checklist yang bagian LSD, continue, lanjut ke option, kita tekan yang homogeneity of variance, continue, kita oke kan. Dari hasil tes homogenitasnya kita mendapati hasil 0,89. Itu menunjukkan bahwa nilai sig kita lebih besar daripada alpha. Jadi dapat dikatakan data kita homogen. Setelah homogen, kita lihat hasil ANOVA-nya yaitu 0,00. Nah, jadi karena nilai sig-nya lebih kecil dari alpha, berarti ada perbedaan. Jadi kita baca post hoc-nya. Di sini kita lihat yang ada perbedaannya itu di bagian kelompok negatif dan kelompok dosis rendah. Setelah ini kita akan lanjut ke uji Kruskal-Wallis. Tapi sebelum itu kita ubah dulu data tadi menjadi kategorik. Dengan cara yang pertama kita pilih transform, lalu kita pilih record into difference. Setelah itu kita masukkan bagian kakaknya. Setelah itu kita isi tadi bagian tadi saya sudah isi sebelumnya. Dan kita ubah jadi KK2. Untuk labelnya kita tulis kategori kadar kolesterol. Lalu kita isi di all and new value-nya. Di rank-nya tadi saya sudah menuliskan sebelumnya. Rank-nya yang pertama 90 sampai 119. Kita buat value 1, kita add-kan. Terus yang kedua rank-nya 120 sampai 139. Kita buat value 2, lalu kita add-kan lagi. Yang terakhir kita buat ya di rank value track highest, itu kita isi 140, lalu di value-nya kita isi 3. Setelah seperti ini, lalu kita pencet continue, lalu kita oke-kan. Nah, hasilnya kita bisa lihat di data view-nya. Sini sudah terlihat di bagian KK2-nya, angkanya sudah tampak. Terus kita balik ke variable view tadi. Kita ubah KK2-nya desimalnya menjadi 0. Terus yang bagian value-nya kita ubah. Kita kasih kode 1 normal. 2 sedang,
3 tinggi. Setelah itu kita okekan saja langsung. Kita lihat di data view-nya sudah berubah menjadi kategorik. Setelah ini baru kita bisa melakukan uji Kruskal-Wallis dengan cara analyze, terus non-parametric test, legasi, lanjut ke K-independent sample. Kita masukkan kategorinya ke test variable list. Untuk kelompok hewannya tadi kita masukkan ke grouping. Defendernya 1, minimumnya 1, maksimumnya 5. Continue. Lalu pastikan ini sudah tercentang Kruskal-Wallis. Kita tekan OK. Nah, ini hasilnya. Hasilnya yang kita dapatkan yaitu signifikannya 0,000. Berarti kecil dari alfa. Jadi kita harus melakukan uji lanjutan, yaitu uji Mann-Whitney. Langsung saja kita lakukan uji Mann-Whitney dengan cara analyze, terus non-parametric, legasi, terus kita ambil 2 independent sample. Kelompok hewannya di grouping, kita buat nanti di defend groupnya grup 1, grup 2, 3. Continue. Kita masukkan kategori kadar kolesterolnya di test variable list. Lanjut kita pastikan ini sudah tercentang Mann-Whitney. Kita okekan. Baik, ini untuk hasil Mann-Whitney-nya didapati hasil 1. Itu menunjukkan hasilnya lebih besar daripada 0,005. Berarti antara kelompok negatif dan dosis rendah tidak ada perbedaan signifikan. Setelah ini kita lanjut ke uji kedua, yaitu uji chi-square. Ini untuk datanya sebelumnya sudah saya inputkan juga. Untuk jenis kelaminnya di sini saya sudah beri kode 1 perempuan dan 2 laki-laki. Untuk penurunan kadar kolesterol saya sudah juga memberi kode 1 ya dan 2 tidak. Dan di data view-nya sudah terisi data sebelumnya. Baik, langsung saja kita melakukan ujinya dengan cara analyze. Lanjut kita pilih descriptive statistik. Selanjutnya cross-tab. Kita masukkan penurunan kadar kolesterol di rows, jenis kelamin di kolom. Kita pencet statistiknya. Pastikan chi-square-nya sudah tercentang. Lanjut kita risk-nya kita centang juga. Continue. Lanjut cell. Observe-nya sudah dicentang. Expected-nya sudah dicentang. Rows dan kolomnya juga. Continue. Lanjut kita okekan saja langsung. Hasil yang kita peroleh, data kita valid 100%. Itu artinya data kita bisa diterima. Dan untuk uji chi-square testnya, di sini dua cells kita 50%. Jadi kita lihat di bagian features-nya. Di sini bagian features-nya besar daripada alfa, artinya tidak ada hubungan antara penurunan kadar kolesterol pada laki-laki dan perempuan. Dan di risk estimate-nya tuh laki-laki dan perempuan sama-sama 1. Baiklah, saya akan melakukan uji terakhir, yaitu uji regresi linear. Di sini saya sudah menginputkan data sebelumnya dan sudah saya isikan di bagian data view-nya. Untuk ujinya kita langsung aja tekan analyze, regression, lanjut ke linear. Untuk konsentrasi vitamin C kita masukkan ke dependent list, dan untuk observannya di independent. Langsung aja kita okekan. Yang perlu dilihat di regresi linear tuh yaitu nilai R kuadratnya. Jadi nilainya tuh harus besar dari 95. Di sini kita memperoleh hasil 0,99 atau 99%. Berarti nilai regresi linear kita dapat diterima. Dan untuk hasilnya nanti kita masukkan ke rumus. Y-nya adalah absorban. Y sama dengan A ditambah BX. A-nya kita masukkan nilai 107,71.
dan BX-nya kita masukkan nilai min 140,96. Baiklah, sekian dari video saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.